pohon yang berbuah. Renungan diinspirasi oleh Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9, Yesus berbicara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun ingin menebangnya, tetapi pengurus kebun memohon kesempatan. "Biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah." Kisah ini menyatakan Allah yang sabar menanti pertobatan kita. Gambaran ini dapat kita lihat dalam kisah Santo Fransiskus dari Assisi, sebagaimana ditampilkan dalam film Francis of Assisi dan Brother Sun, Sister Moon. Fransiskus muda, anak seorang pedagang kaya, hidup dalam pesta pora dan ambisi. Namun hidupnya kosong, bagaikan pohon yang tandus. Tuhan tidak menebang hidupnya, melainkan memberinya kesempatan. Pengalaman pahit dalam perang membuatnya sakit parah. Itulah titik balik hidupnya. Momen yang paling menentukan adalah ketika Fransiskus menanggalkan pakaian kebangsawanannya di hadapan ayahnya dan uskup, sambil berkata bahwa hanya Allah yang menjadi bapaknya. Dari hidup yang sia-sia, ia berubah menjadi pohon yang berbuah kasih dan damai. Ia merawat orang kusta, membangun kembali gereja yang runtuh.
serta menarik pengikut yang kelak menjadi saudara-saudara Fransiskan. Perjalanannya tidak mudah. Ia sempat ditentang ayahnya, ditolak masyarakat, bahkan diragukan para penguasa gereja. Namun pada akhirnya, gereja menerima dan meneguhkan Ordo Fransiskan yang memilih hidup miskin demi Kristus. Film Francis of Assisi menekankan keberanian Fransiskus meninggalkan harta dan status. Kita pun diajak berani melepaskan hal-hal yang membuat hidup tandus. Kesombongan, keserakahan, atau gaya hidup yang hanya mengejar pujian. Film Brother Sun, Sister Moon memperlihatkan sisi lembut Fransiskus yang menemukan Tuhan dalam alam dan kesahajaan. Matahari disebutnya sebagai saudara dan bulan sebagai saudari. Kita pun dipanggil untuk bersyukur atas hal-hal yang sederhana. Udara segar, keluarga, sahabat, bahkan senyum tulus dari orang kecil. Pertobatan sejati bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga menghasilkan buah nyata. Kepedulian, kerendahan hati, dan pelayanan. Fransiskus melayani kaum miskin dan membawa damai. Kita pun bisa menjadi berkat di lingkungan kita. Allah masih sabar menunggu kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Hari ini adalah waktu untuk berbuah. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau sabar menanti pertobatan kami. Melalui teladan Santo Fransiskus, kami Kau ajari keberanian untuk meninggalkan kesia-siaan dunia dan hati yang lembut untuk menemukan Engkau dalam kesederhanaan hidup. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hidup kami tidak tandus, melainkan menjadi pohon yang subur, membawa damai, syukur, dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.